Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke teman-teman, kali ini kita akan berbagi tutorial cara perbaiki lampu LED yang sudah mati. Untuk lebih jelasnya, simak terus video ini dan semoga bermanfaat. Nah, oke, untuk komponen lampunya setelah dibuka kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk cara perbaikannya, kita bisa perhatikan di bagian lampu LED. Nah, ini ada yang terlepas ya. Jadi kalau ada yang terlepas seperti ini, kemungkinan di bagian dalamnya itu komponennya ada yang agak error ya teman-teman. Kalau sampai chip lampu LED-nya seperti ini sampai terlepas. Oke, untuk selanjutnya siapkan sebuah tang untuk membuka di bagian thread casing lampu LED seperti ini ya. Jadi teman-teman juga bisa menggunakan sebuah ban karet ya atau sisa ban motor ya. Untuk melepasnya kalau mempunyai tang ya malah lebih enak. Oke, untuk selanjutnya teman-teman bisa perhatikan di bagian mesin. Nah, ini sudah kelihatan agak belembung ya, dikit ya. Jadi kita gantikan dulu di bagian sini. Nah, ini untuk yang 33 mikro ya. Jadi kita akan gantikan bekas mesin lampu LHI yang seperti ini. Jadi di bekas mesin lampu LHI itu banyak sekali ya yang seperti ini. Nah, ini juga ada elko yang seperti ini. Nah, untuk menggantinya teman-teman bisa ganti di bawahnya ya. Ini yang 2,8 UV. Nanti kita jelaskan di bagian elko ini. Oke, untuk yang pertama kita akan lepaskan dulu di bagian kapasitor. Tak potongkan saja ya daripada di solder kelamaan. Oke, lanjut kita potong seperti ini. Karena kakinya ya panjang sih, makanya kita potong supaya lebih cepat aja. Nah, oke, untuk selanjutnya di bagian lambang min. Nah, ini lambang min ya. Dan ini juga ada lambang min, jadi kita samakan ya. Untuk pemasangannya jangan sampai terbalik. Nah, oke, akan tak lepaskan dulu di bagian elko yang ada di PCB. Nah, jadi pemasangannya jangan sampai terbalik ya. Ini yang min di sini ya. Tadinya seperti ini untuk lambang minnya. Jadi disesuaikan dengan elko yang sudah digantikan. Nah, untuk selanjutnya kita kasih tambahan timah ya supaya terhubungnya itu lebih bagus ya. Kalau bisa dilihat ini di bagian PCB-nya cuma satu yang dikasih timah bagian bawah, dan di bagian atasnya kita kasih juga ya yang belum kita kasih solder atau kita kasih timah. Jadi supaya terhubung dengan baik. Ini atas bawah ya. Oke, untuk tahap selanjutnya kita perbaiki di bagian chip lampu. Nah, jadi dipisahkan seperti ini ya teman-teman. Di bagian bekas chip lampunya, kalau kita kasih timah seperti ini ada bekas solderan panjang dan juga pendek. Jadi disesuaikan. Nah, di sini saya menggunakan chip lampu LED copotan dari lampu juga sih sebenarnya ya. Jadi kalau kita perhatikan di bagian chip lampu ini ada lambang atau solderan panjang dan juga pendeknya. Kita sesuaikan dengan yang ada di PCB lampu LED ya. Nah, di sini untuk pemasangannya nanti teman-teman siapkan korek untuk membakar di bagian bawah ya. Dipanaskan seperti ini. Nah, oke, dibakar bagian bawahnya ya.
Nah, untuk video ini tidak saya percepat. Biasanya itu pembakarannya itu ada yang cepat dan juga ada yang agak lama ya. Jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan yang ada di PCB lampunya ya. Oke, setelah itu kita tekan sedikit saja ya. Jangan terlalu neken banget dan bisa disesuaikan dengan PCB-nya. Nah, oke, setelah terpasang seperti ini, jadi usahakan dicek ya. Kita pindahkan ke 10K. Oke, kali 10K. Dan untuk pengetesannya tadi itu kan kalau menggunakan avometer analog seperti ini, di bagian positif kita pasangkan di bagian timah yang panjang ya. Jadi dicek seperti ini. Nah, ini menyala. Oke, ini menyala. Jadi kalau bisa nanti dicek satu persatu semuanya. Apabila ada yang mati nanti bisa ganti lagi seperti itu ya. Oke, ini sudah normal ya. Nah, ini menyala juga. Jadi ini sudah normal. Kalau prediksi saya sih cuma satu ya. Kalau biasanya lampu yang diperbaiki, yang sudah saya perbaiki itu mesti chip lampunya yang rusak satu. Kalau dua itu jarang-jarang ya. Oke, sebelum dipasang ulang, utamakan dites dulu ya, barangkali masih mati, jadi bisa kita perbaiki lagi, nggak bongkar-bongkar ya. Oke, langsung kita colokkan. Nah, oke, lampu sudah menyala kembali dan siap digunakan. Hanya mengganti sebuah komponen elko dan kita ambil dari barang bekas. Coba kita jelaskan di bagian chip lampu. Nah, untuk chip lampu yang sudah kita gantikan juga menyala ya. Jadi tidak ada yang kosong di bagian chip lampu LED ini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya untuk penjelasan elko-nya tadi itu. Elko yang coklat krem ya. Coklat apa krem apa kuning nih ya. Enggak masalah, yang penting kita lihat di bagian atasnya seperti ini ya. Untuk warna elko-nya itu enggak masalah, yang penting di bagian elko kita perhatikan dan juga di bagian mikro ya. Ini yang 3,3 UV dan 400 volt. Usahakan diganti di bagian mikronya ya. Kita gantikan tadi itu yang 2,8, jadi dipindah di bagian bawahnya ya. 3,3 kita gantikan 2,8 UV. Dan perlu juga diperhatikan di bagian voltnya, itu utamakan 400 volt ya, karena biasanya ada yang 250 volt, usahakan diganti yang 400 volt. Nah, untuk chip lampunya saya melepas dari bagian chip lampu LED yang rusak-rusak itu saya ambil chipnya seperti ini ya. Jadi untuk lebih jelasnya nanti bisa teman-teman lihat, untuk perbaikan lampu LED itu sebenarnya macam-macam sih. Dan cara pengetesannya juga macam-macam. Saya sudah pernah buat untuk alat untuk pengecekan chip lampu. Jadi teman-teman nanti bisa lihat di video-video saya yang lainnya. Untuk alat yang dari bekas mesin lampu LHI itu ada juga untuk pengecekan lampu LED seperti ini. Nah, untuk pemasangan kabelnya, teman-teman di bagian kabel ini, oke, untuk yang satu kita pentokkan ke bawah ya teman-teman. Jadi sudah ada jedanya biasanya, dan kita pentokkan seperti ini. Dan di bagian satunya kita masukkan ke lubang seperti ini ya. Jadi usahakan sampai muncul di atas lubangnya. Oke, kita dorong ke bawah. Jadi jangan sampai terlalu kepanjangan ya. Jangan sampai tergabung dengan drat lampu ya. Sesuaikan, pokoknya sudah terkonek dengan yang atas. Oh ya, kalau misalkan nanti kurang erat,
teman-teman bisa menggunakan bantuan lem ya. Lemnya yang agak lebih cepat kering seperti lem Cina atau lem G ya, biasa dikenal dengan lem G. Oke, langsung kita tes. Kalau misalkan untuk lampunya nanti tidak menyala, jadi teman-teman bisa cek lagi di bagian drat atau kabel yang terakhir tadi ya, yang 2 tadi itu biasanya kurang terhubung dengan baik. Nah, oke, lampu sudah menyala, jadi semuanya sudah normal. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman. Jika ada pertanyaan langsung saja komen di bawah video ini. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali.